Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan bahas mana yang harus kita prioritaskan dalam membayar hutang apabila kita mempunyai utang beberapa titik dan dana yang untuk dibayarkan itu hanya 1/5 dari hutang kita. Misalkan kita punya utang pertama ke keluarga, ke saudara, atau ke teman. Yang kedua, utang ke rentenir. Yang ketiga, utang ke pinjol. Yang keempat, utang ke leasing. Yang kelima, utang dagang dari perputaran bisnis kita. Kita bahas mana yang harus diprioritaskan apabila dalam 1 bulan kita harus mengeluarkan 5 juta, satu titik kita harus membayar 1 juta rupiah, kali 5 titik menjadi 5 juta, tetapi dalam bulan ini kita hanya mampu membayar 1 juta. Manakah yang harus kita prioritaskan? Kita bahas masalah ini, dan supaya kita jangan sampai salah untuk mengambil keputusan. Kita bahas satu persatu. Utang kepada keluarga, utang kepada saudara atau ke teman, kita lakukan berkomunikasi dengan pendekatan persuasif. Kita ceritakan bahwa kita saat ini tidak bisa melakukan pembayaran. Insya Allah dengan komunikasi yang baik, keluarga kita, teman atau saudara kita akan paham. Yang berikutnya, utang kepada rentenir, kepada pinjol, kepada leasing. Kepada ketiganya, kita juga harus melakukan hal yang sama. Walaupun biasanya tekanannya akan lebih besar kepada kita. Dia bisa mengancam, bisa meneror, bisa menekan kita, tetapi lagi-lagi kita harus mempunyai prioritas mana yang harus dibayar. Menurut saya, untuk hutang ke rentenir, hutang ke pinjol, atau hutang ke leasing, kita tunda dulu. Karena apa? Apabila kita lakukan pembayaran ke situ, maka nanti kita akan kesulitan sendiri. Kenapa saya bilang akan kesulitan? Karena bisnis kita nanti akan terhambat. Yang ketiga adalah utang dagang dan utang bisnis. Jadi kalau kita hanya mampu membayar 1 juta rupiah, padahal utang kita dalam 1 bulan 5 juta rupiah, yang kita dahulukan adalah utang dagang atau utang bisnis dulu. Kenapa? Karena utang dagang atau utang bisnis kita bayarkan, jadinya nanti kita akan bisa bertransaksi kembali, kita bisa berusaha kembali, dan kita bisa mendapatkan income. Kalau misalkan utang dagang atau utang bisnis kita tunda pembayarannya dan berhenti usaha kita, maka itu akan memperburuk keadaan. Jadi menurut saya yang kita utamakan terlebih dahulu adalah utang bisnis atau utang dagang tersebut, sehingga kelanjutan dagang atau bisnis yang menghasilkan income untuk kita itu tetap berjalan. Kemudian untuk selanjutnya kita perbaiki dagangan kita perbaiki bisnis kita supaya income-nya lebih baik, manajemennya lebih baik, sehingga nanti bisa membayar yang lain. Dan kita lakukan komunikasi yang baik dengan itikat bahwa kita tetap akan bayar utang tersebut. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.